Bab 471. Semua orang mengosongkan gelas anggur yang mereka miliki. Setelah itu, semua orang memecahkan gelas anggur di lantai. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk melihat ribuan orang melakukannya bersama-sama. "Tuan, haruskah kita menurunkan peti mati sekarang?" tanya Theo. "Tidak, pemimpin grup Morris harus menjadi orang yang membawa dan menurunkan peti mati. Ayo pergi ke Hampton Utara sekarang juga. Aku akan mengubah Hampton Utara menjadi neraka yang hidup," teriak Scott. "Untuk berperang dengan Hampton Utara. Untuk berperang dengan Hampton Utara. Untuk berperang dengan Hampton Utara." Lebih dari 10.000 pria meneriakkan dengan semangat. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan dan gatal untuk melampiaskan amarah mereka. Dilengkapi dengan pedang, mereka masing-masing juga memiliki bunga putih yang disematkan di dada mereka dan pita putih diikatkan di kepala mereka. Dan mereka semua siap untuk berbaris. Keluarga Suarez, keluarga Lopez, dan semua keluarga terkenal lainnya tahu bahwa Scott akan habis-habisan kali ini. Namun, itu tidak akan mencapai apapun selain kematian Scott. Sebelum sampai pada itu, Scott mungkin telah meratakan Northampton dan membalas dendam pada Morris Group. Bagi menjadi 10 kelompok dan pergilah ke Northampton. Teman-teman, bawa peti mati saudara-saudaraku dan putra-putraku. Dan jangan lupa peti mati yang dia kirimkan kepada kita. Ayo berbaris, Scott memerintahkan. 10.000 orang menyebar ke dalam 10 kelompok dan berbaris dengan penuh semangat menuju Hampton Utara. Scott dan Tipon secara pribadi memimpin sebuah kelompok. Bersama Theo dan Garfield, mereka membentuk barisan depan. 5 peti mati mengikuti mereka dengan 3.000 orang lainnya di belakang. Mereka semua berbaris menuju Hampton Utara. Adegan itu luar biasa namun menakutkan. Mereka siap membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Akan bijaksana bagi siapa saja yang bertemu dengan mereka untuk bersembunyi. Bahkan South City tidak berani menghalangi mereka meskipun mengetahui rencana mereka. Hanya karena ini adalah sekelompok fanatik, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Siapapun yang mencoba harus membayar harga yang mahal. Selanjutnya, mereka tidak menerima komunikasi apapun dari Northampton. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk mengambil tindakan sendiri. 9 kelompok lainnya pergi dengan kendaraan, membentuk konvoi besar menuju Hampton Utara. Misi mereka sederhana. Sebelum Scott tiba, mereka harus mengambil Northampton. Idealnya, itu termasuk mengalahkan grup Morris dan menghadirkan Scott dengan kepala pemimpin mereka. Semua orang di Erudia menyadari tindakan besar Scott. Semua keluarga kuat di South City mulai bersembunyi, takut terseret ke dalam pertarungan. Ada 13.000 orang, dan situasinya sangat kacau. Kota-kota lain di Erudia gemetar ketakutan, cemas bahwa perang akan menyebar ke wilayah mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Semua orang berdoa untuk keselamatan Hampton Utara karena akan segera menjadi neraka di bumi. Kelompok orang gila ini akan melepaskan pertumpahan darah maksimum. Siapapun yang terkait dengan grup Morris tidak akan lepas dari cengkeraman mereka. Sekarang, Hampton Utara telah mendengar berita itu. Nueve, Trey, dan yang lainnya ketakutan. Dibandingkan dengan apa yang dimiliki Scott, mereka tidak berdaya. Scott menjadi kejam. Apakah dia benar-benar akan habis-habisan? Ketika Jesse mendengar berita itu, dia dengan cepat memeriksa Percy untuk melihat apakah mereka perlu mengambil tindakan balasan. Namun, jawaban Percy sederhana. Selama orang itu ada, mereka hanya harus melakukan apapun yang diminta. Baru saat itulah pikiran Jesse menjadi tenang. Atau mereka bahkan tidak akan bisa mengadakan pertemuan. Jika masalah meningkat, tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Saat Scott memimpin pasukannya melalui jalan-jalan sempit, 3.000 pria dalam pakaian pemakaman membuat takut semua orang yang mereka lewati. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan di sana. Bahkan ketika mereka melintasi perbukitan, pasukan itu mempertahankan formasinya. Bagaimanapun, mereka adalah tentara elit Scott. "Pak, kita 1 jam perjalanan dari Northampton," lapor Theo. "Baiklah, tekan," Scott dengan dingin memerintahkan. Setelah berbaris beberapa waktu, Tipon segera menyadari sesuatu. Berhenti di jalurnya, dia mengintai ke depan. Ada sebuah SUV yang diparkir tidak jauh dari tempat mereka berada. Seorang pria sedang duduk di dalam. "Scott, aku sudah lama menunggumu," pria itu menyatakan sambil tersenyum. Itu adalah Lewi. Bab 472. Di sampingnya berdiri 3 pria, Kirin, Azure Dragon, dan White Tiger.
Macan putih memandang 3.000 pria di depannya dengan antisipasi. Melihat mereka, Scott melambai agar pasukannya berhenti. Apakah kamu sudah menungguku? Tanya Scott. Itu benar, jawab Levi, mengisap rokoknya. Apakah Anda pemimpin grup Morris? Tentu saja. Scott terkejut melihat betapa mudanya Levi. Ini tidak terduga. Saya pikir Anda akan jauh lebih tua, keluh Scott. Ketika Levi melihat peti mati yang mereka bawa, dia tertawa. Sepertinya kamu sangat menyadari situasi saat ini. Kamu bahkan membawa peti matimu sendiri untuk mempersiapkan kematianmu. Huff, aku menyiapkannya untukmu. Scott mendengus. Levi terkekeh. Maaf, aku masih muda. Tidak sepertimu, butuh waktu lama sebelum aku menjadi debu. Anda, Scott bukan tandingan Levi dalam hal mengejek lawan. Saat berikutnya, dia mengubah topik pembicaraan. Saat matanya berbinar, dia berseru, siapa yang membunuh saudara laki-laki dan anak baptisku? Keluar sekarang. White Tiger mengakui sambil tersenyum, ini aku, tapi kamu tidak pantas tahu namaku. Harimau putih benar. Terlepas dari seberapa tinggi posisi Scott, macan putih hanya peduli dengan kekuatan bertarung yang sebenarnya. Karena itu, Scott tidak berhak mengetahui siapa dirinya. Baiklah, apakah kalian berempat berencana untuk melawan 3.000 dari kita? Scott mencibir. Macan putih terkekeh sebagai jawaban, maaf, hanya saya sendiri. Beraninya kau. Tiba-tiba, Garfield dan 10 orang terbaiknya menyerbu ke depan secara serempak. 11 pedang berkilauan di bawah sinar matahari saat mereka ditusukkan ke organ vital macan putih. Sementara itu, macan putih dengan tenang merobek sepotong pakaian dan menutupi mulutnya. Dia ingin melindungi mulutnya dari darah yang akan berceceran. Cukup trikmu. Dengan lari cepat, Garfield menusukkan pedangnya ke tenggorokan macan putih. Namun, refleks macan putih secepat kilat. Dia meraih pergelangan tangan Garfield dan mengarahkan pedang ke arah Garfield. Dalam sekejap mata, pedang itu menembus tubuh Garfield. Dia jatuh ke tanah dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Saat berikutnya, 10 prajurit elit menyerang secara bersamaan. Tapi macan putih berhasil menggunakan pakaiannya untuk mengikat ke-10 bilah menjadi satu. Melompat ke udara, dia menendang 4 hingga 5 dari mereka sambil menyelesaikan sisanya dengan masing-masing satu pukulan. Darah berceceran di mana-mana. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ke-10 pria itu telah jatuh. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Scott terkesan dengan apa yang dilihatnya. Pria ini benar-benar kuat. Semua orang tahu alasan Garfield menjadi top dog di Edge City adalah karena kekuatannya yang tak tertandingi. Bahkan 10 bawahannya sama-sama tak terkalahkan. Namun, tidak ada yang mengira mereka akan dibuang hanya dalam hitungan detik. Scott dan Theo sekarang mengerti mengapa Bones dan Golem mati. Mereka bukan tandingan musuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu menahan kekuatan 3.000 orang di belakangku? Scott merengut. Topan menghentikannya dan berkata, biarkan aku menyerangnya dulu. Mereka terkejut melihat ekspresi Tipon. Dia tampak seperti binatang buas yang sudah lama tidak melihat korban. Kedua matanya berkilauan dengan cara yang menakutkan seolah-olah dia sedang mengincar mangsanya. Saat itu, Tipon memancarkan ledakan energi yang menakutkan yang menghancurkan debu dan meninggalkan sekelilingnya. Pada saat itu, semua orang memperhatikan bau darah yang menyebar di udara. Mereka tahu tukang daging di dalam Tipon telah kembali, yang menikmati pembunuhan untuk kesenangan dan olahraga. Meskipun pensiun selama 30 tahun, kekuatannya terus tumbuh. Menjilati bibirnya, Tipon memelototi macan putih seolah-olah dia adalah mangsanya. Bab 473. Dia mulai mendekati macan putih secara perlahan. Meskipun langkahnya lambat, setiap langkah menempuh jarak puluhan meter. Dia berhasil menutup jarak lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Saudara-saudara seperjuanganku, dengarkan aku. Robek 3 pria lainnya satu demi satu. Scott memerintahkan. Pada saat itu, lolongan serigala memecah kesunyian hutan. Semua orang melihat sekeliling dengan kaget ketika mereka melihat serigala muncul dari kedua sisi hutan. Tubuh mereka jauh lebih besar daripada serigala biasa. Ada 9 di sebelah kiri dan 9 lainnya di sebelah kanan. Apa yang membuat pemandangan itu lebih menakutkan adalah bahwa setiap serigala memiliki seorang pria yang menungganginya. Mereka berpakaian serba hitam dengan topeng yang menutupi wajah mereka. Yang bisa dilihat hanyalah mata mereka yang haus darah.
18 pria ini memiliki busur dan senjata tersandang di belakang punggung mereka. Di tangan mereka, ada granat, pisau militer, belati, dan jenis persenjataan canggih lainnya. Mereka membentuk resimen kavaleri dewa perang dan merupakan mimpi buruk musuh di medan perang. Setiap satu dari mereka bisa mengalahkan 1.000 orang. Saat melihat ke-18 orang itu, moral ke-3.000 orang itu melemah. Kebingungan mulai merajalela di antara mereka saat mereka melihat ke sisi mereka. Sejak kapan pria menunggangi serigala? Kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Untuk apa kamu panik? Serang! Scott berteriak. Ingat, bunuh semua orang yang menghalangi jalanmu. Dorongan Scott berhasil menyulut api semangat juang anak buahnya. Dengan 3.000 orang, mereka tidak perlu takut. Bisakah 18 pria ini benar-benar menghentikan mereka? Pada saat itu, semua serigala melolong panjang sebelum memulai serangan mereka. Saat ke-18 serigala menyerbu menuruni bukit, tanah bergemuruh dengan raungan yang menggelegar. Menghancurkan 3.000 pasukan, serigala dengan mudah memotong banyak dari mereka, membuat pasukan menjadi berantakan. Ark, jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Sementara itu, 9 kelompok anak buah Scott lainnya dengan cepat mendekati Hampton Utara. Tiba-tiba, mobil yang memimpin remnya macet dan menyebabkan seluruh konvoi berhenti. Ada sekelompok pria berdiri tepat di depan, mereka semua mengenakan seragam yang sama. Mereka mengenakan tank top hijau militer, celana berwarna serupa, dan sepatu bot hitam. Namun, mereka semua tidak bersenjata dan jelas merupakan Dragon Legion di bawah komando Alfie. Mereka juga dipecah menjadi 9 batalion untuk menghentikan musuh. Perintah Alfie kepada mereka sederhana, menyelesaikan misi dengan tangan kosong. Itu menyebabkan kelompok seperti binatang buas bersorak dengan sungguh-sungguh karena mereka tidak bertarung selama berbulan-bulan. Meski melihat pasukan Alfie, anak buah Scott tidak gentar. Beraninya mereka menghalangi jalan kita tanpa senjata. Saudara ipar, ayo bunuh mereka semua. Saat anak buah Scott menghunus pedang, mereka berbaris menuju Alfie dan pasukannya. Dari sudut pandang mereka, tidak masalah seberapa baik anak buah Alfie bisa bertarung. Tinju telanjang tidak akan pernah bisa mengalahkan baja dingin. Hari ini, mereka akan dipotong menjadi daging cincang. Itu akan sama untuk semua 8 kelompok lainnya. Saat semua anak buah Alfie menyerang, kedua belah pihak dengan cepat bentrok. Segera, tangisan kesedihan memenuhi udara. Sementara itu, topan telah mencapai jarak 5 meter dari macan putih. Tiba-tiba, Tipon menambah kecepatan dan menyerbu ke depan, menghasilkan ledakan udara di belakangnya. Daun-daun di tanah tertiup ke belakang sementara 2 jejak kaki yang dalam bisa terlihat di mana dia baru saja berdiri. Datang entah dari mana, belati hitam dan emas muncul di tangannya. Saat belati muncul, itu memicu angin kencang. Angin akan menyengat siapapun yang bersentuhan dengannya, karena bisa memotong seperti pisau. Bentuk Tipon sempurna dalam hal sudut, kekuatan, dan kecepatannya ketika dia menusukkan belatinya ke depan. Dia dengan tegas ingin serangannya mengambil darah. Bab 474. Sementara itu, darah macan putih mendidih kegirangan saat melihat betapa dahsyatnya serangan musuhnya. Dia tidak menyangka dunia bawah memiliki seseorang yang begitu kuat pergi. Serangan itu datang dalam sekejap. Macan putih membungkuk ke belakang sedemikian rupa sehingga dia hampir menyentuh tanah. Dengan itu, dia bisa menghindari serangan itu. Pisau Tipon meleset dan menusuk batang pohon di belakangnya yang setebal pinggang pria. Tiba-tiba, pohon itu retak dari atas ke bawah sebelum meledak berkeping-keping, membuat potongan kulit pohon beterbangan kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Tidak heran dia dikenal sebagai prajurit terhebat di Erudia. Namun, macan putih hanya menanggapi dengan senyuman. Itu cukup mengesankan. Sekarang giliranku. Dengan itu, dia menerjang ke depan dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Tipon membalas dengan belatinya. Entah bagaimana, macan putih menangkap belati di antara jari-jarinya dan menghantamkan tinjunya ke tubuh Tipon. Setelah tumbukan, Tipon terlempar ke belakang dan menabrak pohon besar. Sebelum dia bisa bangkit, macan putih sudah menyerangnya. Dia menghantamkan pukulan lain ke wajah Tipon. Darah mulai keluar dari mulut Tipon. Dia mencoba untuk melawan tetapi ditahan oleh macan putih, yang tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Dengan Tipon yang disematkan, macan putih mengepalkan tinjunya berulang kali, seperti pemancang tiang. Setelah lebih dari 20 pukulan berturut-turut, Tipon berlumuran darah dan tidak lagi bernapas.
Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mata Scott dan Theo melebar begitu lebar seolah-olah bisa keluar kapan saja. Apakah kesenjangan kekuatan begitu besar sehingga Tipon tidak memiliki kesempatan untuk membela diri? Tipon adalah prajurit terbaik di Erudia. Kegilaan macam apa ini? Itu tidak masuk akal. Mereka sekarang menyadari mengapa grup Morris bertindak dengan kurang ajar. Dengan begitu banyak karakter tangguh di antara mereka, mereka pasti pantas berperilaku seperti itu. Jika saja Scott memiliki bawahan yang kuat sebanyak mungkin di bawah komandonya, semua wilayah di sekitarnya akan menjadi miliknya. Dia tidak akan hanya memerintah Erudia. Ketika mereka berbalik untuk memeriksa pertempuran di belakang mereka, Scott dan Theo ternganga. Mereka mengharapkan kemenangan mudah mengingat peluang luar biasa dari 3.000 orang melawan 18. Namun, mereka tidak siap untuk apa yang mereka lihat. Tanah berserakan dengan orang-orang mereka. 3.000 orang dibantai dalam kekacauan oleh 18 penunggang serigala, yang tak terbendung. Semua orang mereka melarikan diri, karena tidak ada yang punya keberanian untuk bertarung. Serangan resimen kavaleri begitu menghancurkan sehingga rasanya seperti para dewa sedang menghukum manusia. Tidak ada manusia biasa yang mampu menahan penghakiman Tuhan. Resimen kavaleri setara dengan senjata nuklir di medan perang. Melawan musuh yang begitu lemah, mereka tampaknya menggunakan kekuatan secara berlebihan. 3.000 orang terlalu sedikit untuk memberikan tantangan. 30.000 orang akan memiliki peluang yang lebih baik. Kembali ke 9 kelompok lainnya. Ketika bawahan Scott bentrok dengan anak buah Alfie, mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai musuh. Orang-orang ini gila. Mereka terlalu kuat untuk kita. Dalam 20 tahun pertempuran mereka belum pernah bertemu musuh yang begitu tangguh. Dalam sekejap mata, formasi 9 kelompok lainnya dipecah. Semua bawahan Scott ambruk di tanah sambil meringis kesakitan. Hanya butuh 2 menit untuk menghabisi mereka. 13.000 orang dikalahkan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Di mata mereka, Scott tak terkalahkan. Namun, dalam menghadapi kekuatan sejati, mereka bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit. Pada saat itu, Scott tercengang ketika dia menyadari Tipon telah mati dan ke-3.000 pasukan elitnya telah dikerahkan. Apalagi yang dia tinggalkan? Tidak ada sama sekali. Tuan, 9 kelompok lainnya telah melaporkan bahwa mereka telah dikalahkan. Kami sudah selesai. Semuanya hilang. Bahkan Theo hampir menangis. Bab 475. Scott memejamkan matanya dengan putus asa. Semuanya hilang. Mereka tidak mengharapkan akhir yang begitu cepat. Peti mati yang mereka bawa memang dimaksudkan untuknya. Kesalahan terbesarmu adalah menyerang Northampton, atau kau masih bisa hidup. Scott tersentak saat mendengar suara Levi. Membuka matanya, dia bertanya kepada Levi, sebelum aku mati, bisakah kamu memberitahuku identitasmu? Tiba-tiba, Theo menyela dengan suara gemetar, Tuan, saya tahu siapa mereka. Apa? Tanya Scott. Ini Northampton. Siapa yang tidak bisa kita sakiti di Northampton? Theo mengingatkan. Ketika Scott melihat para penunggang serigala, dia berseru, apakah itu resimen kavaleri yang terkenal? Apakah itu berarti dia, dewa perang? Scott menahan napas ketika dia menyebutkan nama prajurit tertinggi. Dia sama sekali tidak mengharapkannya. Tidak mengherankan bahwa kepala grup Morris adalah sebuah misteri, dan tidak ada informasi yang dapat ditemukan tentang dia. Satu-satunya desas-desus yang mereka dengar adalah bahwa tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Tidak masalah, karena dia adalah legenda itu sendiri. Seketika, Scott dipenuhi dengan penyesalan. Dia membenci fakta bahwa Sebastian telah memprovokasi dia untuk memimpin pasukannya keluar. Akhirnya, insiden yang menyebabkan begitu banyak kepanikan menghilang begitu saja, dan tidak ada yang lebih bijaksana. Ada banyak rumor yang menganggap insiden itu sebagai rekayasa. Scott tidak pernah mengumpulkan 10.000 orang sejak awal. Tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi. Namun demikian, satu rumor benar-benar benar. Scott telah menghilang. Semalam, dunia bawah Erudia musnah. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan selama lebih dari 10 tahun dicapai dalam satu malam. Masa bersorak kegirangan. Bagaimanapun, Scott dan anak buahnya seperti parasit, dan mereka terus-menerus meneror penduduk. Ketika Levi menyuruh orang menyelidiki aset Scott, jumlahnya mencapai lebih dari 100 miliar. Dia memerintahkan semua uang untuk digunakan untuk amal. Siapapun yang berani menyalahgunakannya,
dia secara pribadi akan meminta pertanggungjawaban mereka. Dengan itu, masyarakat menyambut baik keputusan tersebut. Keputusan populer seperti itu tentu akan meningkatkan kohesi di antara penduduk kota. Sekarang, tujuan Morris Group adalah untuk terus mengembangkan Northampton dan membelanjakan dananya untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, Jesse bertanya kepada Levi apakah dia tertarik untuk pergi ke South City dan mengembangkan Erudia. Namun, Levi menolaknya untuk sementara waktu karena dia masih ingin berada di sisi Zoe. Dia telah memberitahu istrinya bahwa dia ingin memberinya masa depan yang diinginkannya. Karena itu, dia hanya akan pindah ke South City jika itu yang diinginkan Zoe. Setelah pertempuran, South City dan semua industri yang dikelola keluarga di kota-kota lain beroperasi dengan damai. Semua orang sadar bahwa Northampton tidak tersentuh, dan karena itu tidak ada yang berani menyerangnya. Jika mereka benar-benar pergi ke sana, mereka akan mengembangkan Northampton terlebih dahulu, sementara keuntungan berada di urutan kedua. Oleh karena itu, perkembangan Northampton dipercepat dengan sangat cepat. Suatu hari, Azure Dragon pergi menemui Levi. Apakah Anda masih ingat aset Scott senilai ratusan miliar? Tanya naga Azure. Iya, bagaimana? Apakah seseorang menyalahgunakan dana itu? Levi mengerutkan kening saat dia bertanya. Azure Dragon menggelengkan kepalanya, ini sebenarnya lebih buruk. Seseorang diam-diam memperoleh aset perusahaan. 80 miliar yang dimaksudkan untuk diinvestasikan dalam badan amal publik semuanya hilang. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah seseorang diam-diam menyedot uang itu? Levi berseru kaget. Bagaimana dana yang saya alokasikan secara khusus menghadapi masalah seperti itu? Apakah kamu sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Levi bertanya. Kurang lebih. Yang bertanggung jawab adalah perusahaan terbesar di Erudia, Triple Group dari Daxia. Mereka mengakuisisi perusahaan dan mengakses 80 miliar. Azure Naga menjelaskan. Bersambung.